Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Harafi dengan NIM 25002210. Dan saya Salvi Kurnia Mulyasari dengan NIM 25002047. Dan saya Alia Huzaifa dengan NIM 250020. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi dari Bapak Dr. Hanif Al-Fatih, yaitu prinsip dan penghambat dalam komunikasi. Nah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip komunikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alia. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, komunikasi itu simbolis banget loh. Jadi, kita bisa ngomong tanpa harus pakai kata-kata yang panjang, cukup pakai simbol atau tekstur aja. Pesannya bisa nyampe. Contohnya, Pak, kamu pasang bendera 17 Agustus, artinya kamu cinta dong sama Indonesia. Tentu saja cinta. I love Indonesia. Oke, yang selanjutnya, semua perilaku itu bisa jadi komunikasi. Dari hal kecil seperti tangisan bayi itu bisa ngasih tahu orang tua kalau dia lagi lapar atau sakit. Padahal dia nggak ngomong apa-apa loh. Jadi Menangis doang. Iya. Iya. Jadi komunikasi itu tidak hanya kita ngomong dari kita ke orang lain, tapi kita juga bisa naluri. Misalnya dari mimik wajah tuh sudah mengkomunikasikan kalau dia tuh nggak suka loh sama kita. Tanpa harus ngomong. Iya. Nah, selanjutnya di prinsip komunikasi itu ada dua dimensi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu selfie. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dimensi di komunikasi. Yaitu ada dua. Yang pertama, isi atau konten. Apa yang ingin kita omongin gitu. Misal kita ingin membuat video, apa isi konten yang akan kita buat gitu. Apa yang akan kita bahas. Dan yang kedua yaitu hubungan atau relationship. Dimana cara kita atau kamu nyampein komunikasi itu atau pesan yang ingin kamu sampaikan, ini nunjukin kedekatan emosi kita. Misalnya, pas ngomong, aku benci banget sama kamu. Maknanya bisa beda, tergantung siapa yang kita ajak ngomong. Benar banget. Benar sih. Nah, selanjutnya di prinsip-prinsip komunikasi itu kita tuh disuruh untuk memprediksi dulu sebelum kita ngomong. Jadi kita tuh nggak boleh asal ngomong atau ceplos-ceplos. Jadi kita dulu memikirkan apa yang kita omongin. Jadi tidak berdampak buruk atau orang menerimanya buruk gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada latar belakang dalam komunikasi itu sangat penting untuk lebih gampang kalau kita punya kesamaan entah itu sosial, budaya, pendidikan atau agama. Ya, yang selanjutnya dalam prinsip komunikasi itu ada dua arah. Nggak cuma satu orang saja ngomong, tapi ada dua. Seperti misalnya aku ngomong dan akan aku sampaikan kepada selfie. Itu bisa ngasih sinyal non verbal kayak ngangguk-ngangguk atau kayak geleng-geleng dan lain-lain. Nah, dalam komunikasi ini pasti adanya hambatan komunikasi. Apa aja sih hambatannya? Aku minta jelasin dong sama Selfie. Nah, di hambatan komunikasi itu terdapat beda emosi dan budaya. Emosi itu cara penyampaiannya yang berbeda atau nadanya yang berbeda. Contohnya itu nada Medan dan nada Jawa. Itu sangat berbeda. Nada Jawa itu lembut dan cara penyampaiannya itu halus gitu. Berbeda dengan nada Medan. Nada Medan itu penyampaiannya lebih tinggi daripada nada Jawa. Sehingga itu yang membuat mereka menyangka kayak orang Medan itu berbicara mungkin ke orang Jawa, mereka menganggap itu nada marah. Mereka ngira orang Medan ini marah ke mereka, padahal tidak, itu memang nada mereka seperti itu. Nah, kalau maksud yang di budaya ini, di budaya kita ini kan di Indonesia kita banyak budaya ini beragam. Nah, di budaya ini terdapat beragam bahasa, di mana nanti dia ingin menyampaikan pakai bahasa Indonesia, tapi dia tidak tahu atau tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia apa kata yang ingin dia sampaikan itu, sehingga dia menggunakan bahasa daerahnya. Nah, yang orang mendengarkan ini atau si komunikan ini, menurut dia bahasa yang disampaikan itu berbeda artinya dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator, sehingga itu membuat mereka salah paham.
Kalau dari aku sendiri itu ada persepsi yang salah. Kadang orang yang mendengarkan pesan kita itu bisa salah tangkap kalau misalnya kita salah ngomong atau salah dalam penyampaian. Terus kita harus tanggung jawab. Kita sebagai pembicara itu harus mikirin bicara yang baik dan benar tuh gimana sih biar orang tidak salah persepsi apa yang kita sampaikan. Terus hambatan yang lainnya itu ada hambatan fisik kayak hambatan berbicara, mendengar atau melihat. Itu sih kalau dari aku. Nah, tadi kan itu hambatannya apa saja. Nah, selain itu juga terdapat tips untuk mengatasi hambatan. Nah, menurut kami bertiga itu apa saja sih tips untuk mengatasi hambatan komunikasi? Yang pertama, kalau dari aku, ingat kalau komunikasi itu dua arah. Terdapat dua orang dalam komunikasi, tidak hanya satu orang saja. Misalnya aku kepada Selfie, aku menyampaikan pesan aku kepada Selfie, yaitu yang komunikasi itu. Nah, kalau menurut aku, dengerin buat ngerti. Kita harus dengerin apa yang dia sampaikan. Jangan cuma dia udah capek nih ngomong panjang lebar, tapi kita cuma jawab iya atau oke, atau terus atau gimana. Sedangkan kita nggak ngerti apa yang mereka sampaikan. Dia udah capek ngomonginnya apa itu yang disampaikan, gitu. Tapi kita nggak paham apa yang diomongin. Betul. Oke. Kalau dari aku, coba pahami sudut pandang orang lain, jangan cuma dari diri kita sendiri. Maksudnya kayak lebih ke kita harus juga mendengarkan apa Yang mereka yang mereka sampaikan, sampaikan, bukan cuma buat mentingin diri kita sendiri. iya, mereka misalnya memandang orang ini kayak gini loh. Iya, Kita Kayak gini pula. iya, ada Beda nggak sama pendapat dari kita atau sama nggak sama yang dia sampaikan gitu, Iya. bukan cuma mementingkan diri sendiri saja. Mungkin itu saja dari materi yang disampaikan Bapak, yang kami sampaikan dalam video ini. Mungkin bermanfaat bagi kita semua atau dari kami bertiga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.